Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat baru. Langsung saja kita masuk ke dalam materi bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat baru yang diketahui akar-akar persamaan kuadrat yang lain. Nah, jika akar-akar suatu persamaan kuadrat yaitu dalam bentuk umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dinyatakan dalam bentuk alfa dan beta, maka persamaan kuadrat baru yang jumlah hasil akar-akarnya dinyatakan dalam bentuk p dan q dapat disusun dengan cara yaitu langkah yang pertama, kamu harus menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat awal. Karena persamaan kuadrat awal akar-akarnya adalah alfa dan beta, maka hasil penjumlahannya adalah alfa tambah beta, yaitu dengan rumus yang sudah kita dapatkan yaitu min B per A, sedangkan hasil perkaliannya adalah alfa kali beta, yaitu C per A. Langkah berikutnya, kamu harus menentukan jumlah dan hasil akar-akar persamaan kuadrat yang baru. Tadi akar-akar persamaan kuadrat yang baru kita misalkan sebagai P dan Q, maka kamu harus menentukan P ditambah Q dan P kali Q. Nanti untuk menentukan berapa nilai dari hasil jumlah dan kali itu dengan memanfaatkan hasil yang diperoleh pada langkah ke-1. Nah, langkah yang ketiga yaitu langkah yang terakhir, kamu harus menyusun jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat baru, yaitu dengan cara x kuadrat dikurangi hasil penjumlahan atau P plus Q diikuti oleh variabel X ditambah hasil perkalian yaitu P kali Q sama dengan 0. Lanjut ke contoh yang pertama. Jika akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan 0 adalah alfa dan beta, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Kita lakukan langkah pertama yaitu mencari jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat awal. Sebelumnya kita identifikasi dulu, karena x kuadrat plus 2x kurangi 3 sama dengan 0, maka nilai A di sini koefisien x kuadrat adalah 1, B yaitu koefisien x yaitu 2, dan C konstanta yaitu negatif 3. Kita tentukan hasil penjumlahan yaitu alfa tambah beta dengan rumus min B per A. Min 2 per 1, hasilnya adalah min 2. Sedangkan alfa kali beta rumusnya adalah C per A, yaitu negatif 3 dibagi 1, hasilnya adalah negatif 3. Langkah pertama paham ya, kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Kita harus menentukan jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat yang baru. Tadi yang ditanyakan adalah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Nah, akar-akar yang baru itu bisa kita misalkan sebagai P dan Q. Tapi sebenarnya tidak harus P dan Q, ini hanya permisalan saja, kamu boleh mengganti dengan yang lainnya. Kita cari hasil penjumlahan yaitu P tambah Q. P adalah alfa tambah 2 ditambah dengan Q yaitu beta tambah 2. Kita jumlahkan yang sejenis, alfa tambah beta, 2 ditambah 2 hasilnya 4. Nah, karena kita tidak tahu berapa nilai masing-masing alfa dan betanya, kita lihat langkah yang pertama tadi bahwa nilai alfa tambah beta adalah negatif 2. Jadi ini kita peroleh dari langkah sebelumnya bahwa alfa tambah beta adalah negatif 2. Ditambah 4 hasilnya adalah 2. Berikutnya kita mencari hasil perkalian yaitu P kali Q. Alfa tambah 2 kalikan beta ditambah 2. Kita kalikan dengan prosedur biasa. Depan kali depan yaitu alfa kali beta. Depan kali belakang yaitu alfa kali 2 atau 2 alfa. Belakang kali depan yaitu 2 beta. Belakang kali belakang yaitu 2 kali 2. Alfa kali beta tetap kita tuliskan. 2 alfa ditambah 2 beta, kita terapkan sifat, kita keluarkan angka 2, yang di dalam kurung tersisa alfa tambah beta. 2 kali 2 hasilnya 4. Sama halnya dengan yang sebelumnya bahwa nilai alfa kali beta dengan alfa tambah beta kita dapatkan dari langkah sebelumnya. Kita gantikan negatif 3 ditambah 2 kali negatif 2 ditambah 4. Hasil akhir adalah negatif 3.
Nah, setelah langkah 2 kamu lakukan, langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir adalah menyusun persamaan kuadrat baru, yaitu x kuadrat dikurangi hasil penjumlahan x ditambah hasil perkalian sama dengan 0. Tinggal kita masukkan angka yang sudah kita dapatkan, x kuadrat dikurangi P tambah kita di hasilnya 2, maka di sini 2x, ditambah hasil perkalian adalah negatif 3. Hasilnya adalah x kuadrat kurangi 2x kurangi 3 sama dengan 0. Contoh pertama semoga bisa kalian pahami. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 kali dari akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x ditambah 2 sama dengan 0. Kita misalkan, karena di sini tidak disebutkan permisalannya, misalkan akar-akar persamaan kuadrat awal yaitu alfa tambah beta. Kita cari hasil penjumlahan dan hasil perkalian. Alfa tambah beta adalah min B per A, hasilnya adalah min 5. Sedangkan alfa kali beta dengan rumus C per A, hasilnya adalah 2. Ini harus kita cari karena akan digunakan pada langkah yang berikutnya. Nah, kita harus mencari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat baru. Tadi yang ditanyakan adalah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah 3 kali dari persamaan kuadrat awal. Maka di sini 3 kali, maka P adalah 3 alfa dan Q adalah 3 beta. Kita cari hasil penjumlahan P tambah Q, maka 3 alfa tambah 3 beta. Kita keluarkan angka 3. 3 kalikan alfa ditambah beta. Alfa ditambah beta pada langkah sebelumnya diperoleh negatif 5. Sehingga hasil dari P tambah Q adalah negatif 15. P kali Q berarti 3 alfa kalikan 3 beta. 3 kali 3 hasilnya 9. Alfa kali beta tetap alfa kali beta. Berikutnya alfa kali beta kita gantikan dengan angka 2 diperoleh 9 kali 2 sama dengan 18. Langkah yang terakhir menyusun persamaan kuadrat baru yaitu x kuadrat kurangi P tambah Q. X ditambah P kali Q sama dengan 0. Kita masukkan ya. X kuadrat dikurangi negatif 15x ditambah 18 sama dengan 0. Di sini negatif kali negatif menghasilkan positif. Diperoleh x kuadrat ditambah 15x ditambah 18 sama dengan 0. Oke, sekian penjelasan kali ini. Semoga bisa kalian pahami. Tetap semangat dalam belajar dan kerjakan tugasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.